Bab 71 Ketakutan. Penerjemah, DM. Hai makhluk aneh, apakah kau ingin planet ini menghilang dari jagat raya? Wajah Virus langsung dipenuhi awan gelap, menjadi tegas. Suaranya acuh tak acuh, dan mata emasnya tanpa jejak emosi, tetapi kata-katanya membuat Siaya panik. Ya ampun Nona, bisakah kamu tidak mencari masalah? Siaya merasa pusing, bulu kuduknya berdiri tegak. Saat teringat akan kengerian Dewa Penghancur, dia benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Bagi Dewa Kehancuran, menghancurkan sebuah planet hanyalah masalah menembakkan peluru jari, yang tidak akan memberinya cukup waktu untuk mengeluarkan transmisi instan dan menyelamatkan Siling dan yang lainnya. Siaya menutup mulut Myers, dan tidak melepaskannya tidak peduli seberapa keras dia berjuang, berulang kali meminta maaf kepada Virus. Tuan Virus, tolong jangan menganggap serius perkataan anak kecil. Dengan ekspresi tegas, Virus menatap dengan mata emasnya. Kekuatannya yang dahsyat menyebabkan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun beberapa derajat. Nak, karena kau tahu nama dewa ini, maka kau pasti tahu bagaimana cara Dewa Penghancur menangani berbagai hal. Menghina para dewa bukanlah hal yang bisa dimaafkan. Kau dan planet ini harus bersama-sama menghilang dari jagat raya. Setelah berbicara, jarinya berkedip dengan cahaya dan sebuah bola energi ungu kecil muncul di sana dan ada juga beberapa cincin cahaya tembus pandang yang berputar di sekitarnya. Itu adalah bola energi super yang dapat menghancurkan seluruh planet Vegeta sekaligus. Melihat bola energi ungu kecil di jari Dewa Penghancur, pupil mata Siaya tiba-tiba mengencang, dia bahkan menggunakan Destruction. Tampaknya dia benar-benar berencana untuk menghancurkan planet Vegeta. Otak Siaya berputar cepat, terus-menerus berpikir dan memeras otaknya, memikirkan berbagai cara yang bisa membuat Virus menyerah pada gagasan menghancurkan planet ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang melintas di benaknya. Ia teringat bahwa Virus suka mencoba makanan lesat. Jika suasana hatinya bisa membaik, mungkin ia akan melepaskan planet Vegeta. Ya, temperamen Virus memang eksentrik dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, dia tidak peduli untuk menyembunyikannya dan segera membuka ruang dimensinya dan mengeluarkan tumpukan makanan lezat yang panas. Ini adalah benda-benda yang dibawanya dari bumi belum lama ini. Tuan Virus, ini sebagian dari koleksi makanan lezatku, kuharap kau menyukainya. Ah, sebuah kekuatan super. Virus melihat metode Siaya, tetapi karena dia telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan telah melihat banyak orang yang dapat menggunakan kekuatan super, kemampuan Siaya tidak menarik perhatiannya. Namun, aroma beberapa hidangan panas mengepul yang tercium menyebabkan ekspresinya perlahan berubah hangat. Kelihatannya sangat lezat. Sambil mengeluarkan bola energi di tangannya, Virus mengarahkan jarinya ke makanan dengan rasa tertarik yang mendalam, aroma makanan yang menggoda menggugah selera makannya. Ia menjejali mulutnya dengan makanan, rasa yang lezat menggugah selera. Virus terkejut dan menuangkan beberapa hidangan lezat ke dalam mulutnya, menyemburkan uap panas saat ia makan. Haha, ini sangat lezat, kali ini Whis tidak akan bisa makan hal lezat seperti itu. Dengan cepat melahap beberapa piring makanan lezat, Virus menepuk perutnya dengan puas sambil menatap Siaya dengan kagum dan berkata, "Nak, siapa namamu?" "Tuan Virus, namaku Siaya." Virus mengangguk. "Kali ini, aku akan melepaskan planet ini demi kamu dan makanan ini. Kamu harus menerimanya dengan rasa syukur karena jarang sekali orang lain melihat belas kasihan dari Dewa Penghancur." "Terima kasih, Tuan Virus." Siaya tampak terkejut senang, lalu dengan hormat mengantar Virus pergi. Baru setelah Virus menghilang dari pandangannya, Siaya dapat menarik napas dalam-dalam, tanpa disadari punggungnya menjadi basah. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi dewa yang begitu kuat, yang memberinya terlalu banyak tekanan. Dia benar-benar khawatir akan terbunuh secara tidak sengaja oleh Dewa Penghancur. Pada saat ini, Siaya melirik sekelilingnya dan mendapati tidak ada yang berbeda dengan para pejalan kaki yang berjalan di dekatnya, seolah-olah mereka tidak melihat kejadian yang baru saja terjadi. Dewa Penghancur dapat menghalangi indera semua orang. Siaya menggigil dan semakin memahami kekuatan Dewa Penghancur. "Hei, siapa orang itu tadi? Kamu tampaknya takut dengan penampilannya." Pertanyaan Myers membuatnya tersadar. Saat melihat si penghasut,
hampir menghancurkan planet Vegeta dalam sedetik. Dia marah sebelum menarik lehernya ke sebuah gang kecil. Kalian, apa yang kalian lakukan? Apa kalian sedang mencari kematian? Teriak Miers dengan marah ketika tang hulu di tangannya terjatuh ke tanah karena tarikan Xiaya. Kau masih bertanya apa yang kulakukan? Tahukah kau tadi karena kata-katamu, seluruh planet Vegeta hampir terkubur bersamamu. Xiaoya tidak peduli jika planet Vegeta hancur, tetapi saat itu bahkan Siling dan yang lainnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Xiaya merasakan ketakutan yang terus menghantuinya ketika memikirkannya. Anak-anak tidak dididik dengan baik, kurang dipukul Maka tanpa berkata apa-apa lagi, ia membaringkan Miers dalam posisi terbalik di pahanya, mencengkeram ekornya dengan satu tangan, dan memukulnya dengan tangan yang lain. Ayah! Miers tiba-tiba tercengang karena dia tidak pernah dicambuk oleh siapapun sejak dia kecil. Dia terus meronta dalam pelukan Xiaya, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menandingi Xiaya dengan mengandalkan kekuatan pertempurannya yang kecil. Setelah memukulnya beberapa lusin kali, dia baru bisa menurunkannya. Kau memukulku? Anak itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca sambil menutupi pantatnya sementara hidungnya berkedut sebelum berteriak keras dengan suara wuh. Sebagai seorang jenius bermartabat, prajurit tingkat tinggi tiba-tiba dipukul dan dia juga tidak mampu melawan. Miers merasa sangat tidak enak hati saat memikirkan hal ini dan tangisannya menjadi semakin sedih. Orang macam apa keponakan Master Adri? Jelas, dia hanyalah seorang prajurit tingkat menengah yang tidak berguna, dan jelas hanya 7 tahun lebih tua darinya, lalu mengapa kekuatannya tidak berpengaruh padanya? Miers menangis dan menyadari sesuatu. Keponakan Guru Adri bukanlah seorang Saiyan biasa, mana ada prajurit menengah biasa yang bisa membuatnya tidak bisa bergerak, pasti tahu bahwa kekuatan pertempurannya mendekati 850. Melihat Miers menangis terseduh-seduh seperti hujan, Xiaya bertanya-tanya apakah dia agak berlebihan. Lagi pula, dia hanyalah seorang anak kecil yang berusia kurang dari 5 tahun. Akan tetapi, ketika dia ingat bahwa Siling dan yang lainnya hampir terbunuh karena ulahnya, hati Xiaya pun mengeras. Miers ini terlalu arogan, seharusnya membuatnya sedikit menderita. Setelah waktu yang lama, tangisan Miers berangsur-angsur mereda. Baiklah Miers, jangan menangis. Kau tahu, orang yang kau buat marah tadi adalah Dewa Penghancur Virus, dialah dewa yang paling menakutkan di seluruh alam semesta. Dia hanya perlu menggerakkan jarinya dan seluruh planet Vegeta akan lenyap dari alam semesta. Mungkin kau adalah orang pertama yang selamat setelah memprovokasi Dewa Penghancur. Dewa Kehancuran, Virus. Mata Miers merah, dan kepalanya dimiringkan dengan ekspresi tidak mengerti di wajahnya. Pokoknya, dia adalah eksistensi yang tidak bisa diganggu oleh bangsa Saiyan. Masih belum ada seorang pun di alam semesta yang mampu memprovokasi Dewa Penghancur, kata Xiaya dengan serius. Kemunculan virus di planet Vegeta. Hal ini benar-benar di luar dugaannya. Bab 72 segera mentransfer. Penerjemah, DM. Saat ini Xiaya perlahan mengingat beberapa rincian yang telah dilupakannya. Dalam karya aslinya, disebutkan bahwa Dewa Penghancur, virus memang datang ke planet Vegeta sesaat sebelum planet itu hancur. Saat itu, ia telah memaksa Raja Vegeta untuk menundukkan kepalanya yang sombong yang secara tak terduga disaksikan oleh Vegeta, sehingga meninggalkan bayangan yang mendalam pada masa kecilnya. Tetapi, Xiaya tidak mengantisipasi bahwa hal kebetulan seperti itu akan terjadi hari ini, dan planet Vegeta hampir hancur sebelumnya karena kelancangan Miers terhadap virus yang telah membuatnya marah. Setelah berpikir sejenak, hatinya masih belum tenang, Xiaya menyipitkan matanya. Tidak, selama virus berada di planet Vegeta, tempat ini tidak akan aman, aku harus mengevakuasi Siling dan yang lainnya sesegera mungkin. Awalnya, agar tidak menarik perhatian orang lain, Xiaya dan yang lainnya bermaksud untuk pergi pada hari sebelum kehancuran planet Vegeta, tetapi sekarang demi keselamatan dirinya dan keluarganya, dia tidak mempedulikannya lagi. Tuan Miers, tiba-tiba memanggil namanya, Xiaya mengeluarkan segepok permen dari dadanya sebelum memasukkannya ke tangannya dan berkata, ambillah permen ini permintaan maafku padamu. Sekarang, cepatlah kembali. Setelah berbicara,
dia buru-buru keluar dari gang tanpa menunggu tanggapan Myers dan memasuki kerumunan, lalu segera menghilang. Myers dengan bodohnya berdiri di gang dan melihat, dan baru bereaksi ketika Xiaya menghilang di antara kerumunan. Ah, orang itu, wow, sambil menyentuh pantatnya yang masih terasa sakit, Myers menggigit ibu jarinya karena merasa diperlakukan tidak adil semakin dia memikirkannya, menghentakkan kakinya karena marah. Dia lalu melirik permen di tangannya dan menjilatinya beberapa kali. Manis, matanya tiba-tiba berbinar sebelum menjilatinya dengan senang hati. Wah, nikmat sekali. Rasa manisnya menggugah selera makannya, Myers asyik menyantapnya dan suasana hatinya pun tiba-tiba membaik. Adapun Xiaya si lelaki penuh kebencian itu, dia akan selalu mengingatnya, dan dengan kepribadiannya yang sempit, dia pasti akan membalas kebencian ini. Kawasan perumahan, rumah. Xiaya bergegas masuk dari luar dan melihat Adri dan Rebecca ada di rumah, dia segera bertanya, Paman Adri, apakah Siling tidak ada di rumah? Gadis itu sedang beristirahat di kamar, apa yang terjadi? Melihat Xiaya begitu cemas, Adri bertanya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat beritahu Paman Brook dan yang lainnya, kita akan segera meninggalkan planet Vegeta. Baiklah, saya akan segera menghubungi mereka. Mendengar hal itu raut wajah Adri berubah serius, ia yakin pasti telah terjadi sesuatu yang penting, kalau tidak dengan sifat Xiaya yang seperti itu, bahkan jika berhadapan dengan Frieza pun ia tidak akan terburu-buru. Sambil mengangguk padanya, Xiaya langsung menuju kamar Siling, dan langsung mendorong pintu hingga terbuka tanpa mengetuk dan masuk ke dalam. Di dalam kamar, Siling sedang tidur malas di tempat tidur, terbungkus spray tipis. Xiaya meliriknya, dan tanpa berkata apa-apa, langsung menggendongnya dengan selimut di tangannya. Ah, apa yang kamu lakukan? Siling terbangun dengan kaget. Jangan bicara sekarang, ini mendesak, tunggu sampai kita pergi dari sini. Ekspresi tegas Xiaya membuat Siling menutup mulutnya yang dipenuhi banyak pertanyaan. Mereka kemudian tiba di ruang tamu. Saat itu, Adri sudah meletakkan komunikator di tangannya lalu menatap putrinya yang masih terbungkus selimut dengan heran dan berkata, aku sudah menghubungi Brook dan yang lainnya, mereka menunggu di rumah. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Selesai berbicara, Xiaya menganggukkan kepalanya dan kemudian meluncurkan transmisi instan. Detik berikutnya, pemandangan di depan mata mereka berubah dan keempat orang itu muncul di planet terpencil yang jauh. Di planet yang terpencil, langit suram dan udara dingin menusuk tulang. Di sana berdiri 7 menara tegak menjulang tinggi bagaikan prajurit yang berjaga di perbatasan, tak kenal menyerah dan angkuh. Jejak-jejak beraneka warna tampak di luar permukaannya akibat angin dan hujan. Paman Adri, sebaiknya kamu tunggu dulu di ruang latihan gravitasi, aku akan pergi menjemput yang lain. Selesai berbicara, Xiaya segera meluncurkan transmisi instan lagi dan pergi. Melihat Xiaya yang terlihat tergesa-gesa, Siling bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Xiaya begitu cemas, mungkinkah Frieza sedang menyerang planet Vegeta? Tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat Xiaya begitu panik. Dalam kesannya, Xiaya selalu tenang dan percaya diri, sehingga dalam benaknya, Xiaya akan selalu menjadi legenda yang tidak akan pernah kalah. Apa yang bisa membuatnya kehilangan kendali diri? Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menduga bahwa Frieza akan menyerang planet Vegeta. Adri menggelengkan kepalanya, dan mengepalkan tinjunya, menatap ke arah planet Vegeta dengan ekspresi serius, apakah Frieza benar-benar menyerang? Siling, kamu pergi dulu ke ruang latihan gravitasi dan ganti pakaianmu. Melihat penampilan putrinya yang terbungkus spray, Rebecca mengerutkan kening karena dia tidak bisa terus menonton. Meskipun orang Saiyan pada dasarnya pemberani dan tidak berpenghuni serta tidak peduli dengan hal-hal kecil, dia adalah gadis besar, bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Untungnya, ketika orang-orang Veidaya membangun ruang latihan gravitasi, mereka telah membangun seluruh ruang latihan dengan sangat mewah. Selain ruang latihan di lantai atas, ada juga lantai bawah yang dibagi menjadi ruang makan, ruang cuci, dan ruang tamu, dan dengan kebutuhan sehari-hari yang disimpan di dalamnya. Siling melihat penampilannya dan mengeluarkan suara terkejut saat dia bergegas ke ruang gravitasi untuk mengganti pakaiannya. Tak lama kemudian,
Brooke, Paladi, Lise, Alice, dan yang lainnya dipindahkan menyusul anggota CIA Squad, Sakue, Anastasia, Angelin, dan lainnya. CIA telah memberitahu anggota pasukan CIA tentang kebenaran ketika dia merencanakan evakuasi ke planet Hongshan. Saat itu, anggota pasukannya bersikap seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam, menatap CIA dengan mata penuh kekaguman. Kapten, apa yang terjadi? Apakah Frieza akan menyerang? Ekspresi Sakue yang tampan dan kaku tampak agak jelek. Ya, apa yang terjadi sehingga kalian harus memindahkan kami dengan tergesa-gesa? Brooke dan yang lainnya bertanya. CIA menggelengkan kepalanya dan mengatur kata-katanya sebelum berbicara, bukan Frieza yang akan menyerang, tapi saat ini, lebih berbahaya lagi untuk tetap berada di planet Vegeta. Apa yang telah terjadi? Adri mengerutkan kening setelah mendengarnya. Jika bukan Frieza yang akan menyerang planet Vegeta, masuk akal untuk mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mereka seharusnya dapat mengatasinya dengan kekuatan mereka saat ini. Jadi mengapa CIA mengatakan bahwa lebih berbahaya untuk tetap tinggal di planet Vegeta? Apakah sesuatu yang tidak diharapkan telah terjadi? Apa itu? CIA menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan ki yang keruh. Jika hanya Frieza, aku memiliki kemampuan untuk memindahkan kalian semua bahkan ketika planet ini sedang dihancurkan. Tetapi tahukah kamu siapa yang baru saja kulihat di planet Vegeta? Dewa penghancur, Beerus. Dewa yang terhormat itu telah muncul di planet Vegeta. Mengingat pertemuan singkatnya dengan Dewa Kematian, beberapa saat yang lalu, CIA mendesah dalam hatinya. Bisa dikatakan bahwa keberuntungannya bagus, jika Dewa Penghancur tidak begitu ahli, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di hadapan Dewa Penghancur, kekuatan supernya seolah telah membeku dan tidak bisa dimanfaatkan. Bab 73 tidak akan mengamati. Penerjemah, DM, Dewa Penghancur, Beerus. Adri berdiri sambil mengerutkan kening di tempat asalnya sambil merenung, tetapi meskipun pengalamannya sangat banyak, dia tidak dapat mengingat pernah mendengar nama ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melihat ke arah Brooke dan yang lainnya dan melihat mereka juga menggelengkan kepala dengan bingung. Sementara Sakue, Anastasia, dan anggota generasi muda bahkan tidak berkomentar. CIA melihat bahwa mereka bahkan tidak tahu gelar Dewa Penghancur, jadi tentu saja mereka juga tidak dapat memahami kekhawatirannya dengan jelas. Karena Beerus telah tertidur lelap selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang di alam semesta yang mengetahui namanya. Sambil mendesah pelan, dia berkata, Dewa Kehancuran, Beerus adalah dewa dari zaman kuno, dan dianggap sebagai dewa terkuat di alam semesta. Kekuatan Frieza dibandingkan dengan Dewa Kehancuran bagaikan cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan kecemerlangan bulan yang terang, pada dasarnya tidak ada bandingannya. Bahkan jika Frieza bisa menjadi 1000 atau 10.000 kali lebih kuat, Dewa Kehancuran hanya perlu menggerakkan jarinya untuk membunuhnya. Sangat kuat, mulut Siling terbuka lebar karena takjub. Ya, bersinnya saja sudah cukup untuk menghancurkan planet Vegeta. Desah CIA. Bahkan jika kekuatan Frieza dapat meningkat 1000 atau 10.000 kali lipat, atau bahkan mencapai level Majin Buu, Dewa Kehancuran Beerus dapat membunuhnya dengan mudah hanya dengan satu jari. Bersin untuk menghancurkan planet Vegeta. Kalau Frieza yang kekuatannya 1000 atau 10.000 kali lipat, hanya perlu menggerakkan satu jari saja. Setelah mendengarkan penjelasan CIA, Adri dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ekspresi terkejut terlihat di wajah mereka. Di mata mereka, kekuatan Frieza sudah dianggap tak tertandingi, dan sekarang tiba-tiba muncul seorang dewa penghancur yang dapat dengan mudah membunuh Frieza bahkan jika dia bisa menjadi 1000 atau 10.000 kali lebih kuat. Ya Tuhan, apakah kita tidak mampu mengimbangi, atau dunia telah menjadi terlalu cepat? Bahkan sebelumnya dengan beberapa ribu kekuatan pertempuran, kita mampu bergerak tanpa hambatan di seluruh alam semesta, lalu mengapa sekarang kita dianggap lemah seperti semut? Itu, Dewa Penghancur seharusnya bukan iblis, lalu mengapa kau masih khawatir dia akan menghancurkan planet Vegeta? Tanya Anastasia yang juga merupakan sesuatu yang membuat semua orang bertanya-tanya. CIA menggelengkan kepalanya, meskipun Dewa Penghancur adalah dewa, dia adalah dewa yang bertanggung jawab atas kehancuran dan pemusnahan.
Tugasnya adalah untuk memusnahkan, dan seseorang hanya perlu membuatnya tidak bahagia dan dia akan menghancurkan seluruh planet mereka tanpa perasaan. Dewa kehancuran adalah dewa yang suka berubah-ubah. Setelah mendengarkan penjelasan Siaya, semua orang tiba-tiba terdiam, seperti yang dikatakan Siaya, tinggal di planet Vegeta memang sangat berbahaya. Jika dewa penghancur tidak senang, semua orang akan mati. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa kekuatan mereka yang sangat kecil tidak layak disebutkan di depan seorang ahli sungguhan. Apa yang bisa dibanggakan darinya? Lihatlah bagaimana yang lain bisa dengan mudah menghancurkan sebuah planet, menghancurkan sebuah galaksi, dan kadang-kala juga bisa menyalakan kembang api besar di luar angkasa, sementara mereka masih bermain-main di sebuah planet kecil. Perbandingan ini menunjukkan bahwa mereka jelas berada pada level yang rendah. Jarak mereka masih terlalu jauh. Malah bisa dikatakan bahwa dengan kekuatan pertempuran Adri DKK, yang lebih dari 10.000, mereka sudah bisa hidup sangat nyaman di mana saja di jagat raya ini. Lagi pula, orang aneh seperti Frieza bisa dihitung dengan jari, sedangkan orang seperti Dewa Kehancuran berada di luar jangkauan. Bahkan anak muda seperti Sakue, jika sedikit berhati-hati, bisa hidup dengan baik. Lihat saja orang-orang seperti Raditz. Dia hanya memiliki sekitar 1.000 kekuatan pertempuran tetapi begitu sombong ketika dia baru saja muncul. Dia mampu bergerak tanpa hambatan di seluruh alam semesta, maka pasti telah bertemu makhluk hidup lainnya. Dan, ketika Anda melihat bagaimana dia bertindak begitu sombong, jelas bahwa kekuatan keseluruhan makhluk hidup lainnya secara keseluruhan di alam semesta benar-benar sangat rendah. Kalian bisa tinggal di planet terpencil itu untuk saat ini, dan jika planet Vegeta tidak hancur setelah beberapa hari, maka kita bisa kembali. Saat itu, Dewa Penghancur Biru seharusnya sudah pergi. Baiklah, kalau begitu kita hanya bisa melakukannya dengan cara itu. Adri mengangguk dengan enggan, mereka hanya bisa melakukan ini untuk saat ini karena mereka tidak berdaya menghadapi situasi ini. Planet Vegeta. Beerus sedang berjalan-jalan santai di jalan, hal favoritnya. Selain kehancuran, adalah tidur dan mencari makanan lezat. Setelah terbangun dari tidurnya kali ini, dia diam-diam menyelinap ke dunia fana dan menyembunyikannya dari Whis, lalu datang jauh-jauh ke galaksi Bima Sakti sambil menyalakan kembang api jika kebetulan melihat planet yang tidak menyenangkan matanya, dan akhirnya tiba di planet Vegeta. Di sini, dia akhirnya bisa makan sedikit makanan yang layak, atau dia tidak akan mampu menahannya dan sekali lagi akan menghancurkan sebuah planet. Beberapa saat yang lalu, dia bertemu dengan seorang Saiyan yang menurutnya menarik, dan telah mendapatkan sedikit makanan lezat darinya. Beerus bersumpah bahwa dia hanya pernah memakan makanan lezat seperti itu sebelumnya beberapa kali, jika dihitung sudah 100 juta tahun, atau 300 juta tahun sejak terakhir kali dia memakan makanan lezat seperti itu. Sungguh lezat rasanya. Menjilati lidahnya, dia masih bisa merasakan sisa rasa makanan di mulutnya. Beerus berharap dia masih bisa memakannya lagi. Lord Beerus sangat berbelas kasih hari ini dan telah memberikan wajah kepada anak laki-laki itu. Beerus sedang berjalan-jalan di jalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ketika tiba-tiba sebuah cahaya terang berkelebat di kepalanya. Karena Saiyan kecil itu punya banyak makanan lezat, maka penguasa planet ini pasti tidak akan punya sesuatu yang buruk. Setelah berpikir sejenak, Beerus tampaknya telah menemukan target. Semangatnya yang lesu dan agak lesu tiba-tiba terangkat. Baiklah, pertama-tama mari kita cari istana kerajaan di planet ini. Di sana pasti ada banyak makanan lezat. Selesai berbicara, Beerus perlahan melayang ke langit dan mata emasnya bersinar dengan cahaya terang, sebelum dalam sekejap mata ia menghilang menuju ke arah istana. Di ruang dimensi lain, di ujung jalan berkelok-kelok yang panjang, ada hamparan ruang kosong yang dipenuhi aura suci dan tenang, dan langit biru dipenuhi awan kuning muda. Di bawah, ada sebuah planet yang sangat kecil, yang merupakan kediaman Kai Utara yang merupakan administrator seluruh wilayah utara. Planet Kai Utara. Kai Utara dengan gugup mencondongkan tubuhnya di atas halaman, tubuhnya seperti semut di wajan panas, dan bibir putih pucatnya gemetar. Aiyaya, Lord Beerus benar-benar telah muncul di planet Vegeta, dan jika kebetulan gerombolan Saiyan itu membuat Lord Beerus marah, maka wilayah utaraku akan kembali menderita malapetaka.
Kai Utara meratap, sangat gelisah. Ketika ia teringat betapa besarnya planetnya di masa lalu, namun karena ada seseorang di dunia fana yang membuat marah Dewa Virus, planetnya pun dihancurkan oleh Dewa Penghancur hingga menjadi sangat kecil. Kali ini, tidak boleh ada yang membuat Lord Virus marah. Kai Utara menggenggam tangannya, berdoa tanpa henti. Dia tidak ingin planet kecilnya hancur lagi atau dia tidak akan punya tempat tinggal. Jika itu terjadi, reputasinya sebagai Grand North Kai akan hancur total, lalu setiap kali dia bertemu dengan King Kai lainnya, dia tidak akan punya muka untuk mengangkat kepalanya. Tubuh gemuk Kai Utara terus mencondongkan tubuh di tanah, mengamati situasi planet Vegeta dengan cermat. Tiba-tiba, sebuah tatapan dingin menatap dari arah planet Vegeta, tepat ke matanya, tatapan dingin yang menusuk tulang itu langsung merasuk ke jiwanya. Ah! Teriak Kai Utara. Seluruh tubuhnya terpental ke atas dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Mengerikan, mengerikan, aku ditemukan oleh Lord Virus. Kuharap Lord Virus bermurah hati dan tidak datang ke sini ya. Wajah North Kai pucat pasi dan seluruh tubuhnya gemetar. Kai Utara berlarian dengan gelisah sebelum bersembunyi di dalam rumah kecilnya di planet itu. Aku bersumpah aku tidak akan lagi mengamati dunia fana sampai Lord Virus meninggalkan wilayah utara. Bab 74 Aku tidak ingin melihat planet Vegeta. Penerjemah, DM. Planet Vegeta, Istana Kerajaan, di ruang pelatihan. Di lingkungan yang gelap, meskipun 2-3 Saibamen mengepung seorang pemuda, mereka tidak berani melancarkan serangan dan ragu-ragu. Para Saibamen ini dikultivasikan menggunakan teknologi tertinggi, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan pertempuran sekitar 1000, sedangkan sosok yang dikelilingi di bagian tengah hanya tampak seperti seorang Saiyan muda berusia kurang dari 5 tahun, tetapi meskipun begitu, para Saibamen secara naluriah merasa takut. Mendengus. Saiyan kecil itu mendengus dingin dan menyesuaikan postur tubuhnya untuk bersiap menghadapi serangan itu. Dalam sekejap, Saiyan kecil itu tiba-tiba melaju kencang, bayangan-bayangan samar menutupi seluruh jarak pandang, kemudian setelah itu, pemandangan menjadi terang dan berkelebat. Energi yang berkilau dan terang benderang itu seperti tak ada habisnya. Setelah suara gemuruh itu, asap memenuhi garis pandang. Ketika asap perlahan menghilang, di ruangan itu hanya ada Saiyan muda yang berdiri dengan arogan. Sampah. Sambil dengan acuh menyapukan pandangannya ke arah Saibamen yang hangus di dalam lubang, Saiyan muda itu berkata dengan suara datar dan acuh tak acuh sebelum menyampirkan jubah di bahunya dan meninggalkan ruang pelatihan. Setelah sosok itu pergi, Saiyan yang bertugas membersihkan kekacauan itu, melirik tanah yang penuh lubang dan mendesah penuh emosi, putra Raja Vegeta benar-benar kuat, dia sudah mampu mengalahkan Saibamen di usia yang begitu muda, di masa depan dia pasti akan menjadi raja yang luar biasa. Ya, bangsa Saiyan akan semakin kuat di bawah kepemimpinan Raja Vegeta dan Yang Mulia Pangeran. Seorang Saiyan setengah baya lainnya melirik ke arah Vegeta yang menghilang dengan ekspresi kagum. Di planet Vegeta, ada perbedaan yang jelas antara yang kuat dan yang lemah. Bangsa Saiyan seperti mereka yang memiliki bakat terpendam yang biasa-biasa saja hanya dapat melakukan beberapa tugas yang tidak penting. Jika ras Saiyan harus berkembang, mereka membutuhkan bakat seperti putra Raja Vegeta. Di koridor istana kerajaan yang berliku-liku, Vegeta melangkah maju dengan wajah tenang. Meskipun kekuatan pertempurannya telah menembus lebih dari 1000 poin, dia masih belum puas. Pada saat ini beberapa pengawal istana bergegas berlari dari sisi koridor yang berkelok-kelok, tangan mereka memegang sepiring besar makanan. Melihat ini, Vegeta merasa agak aneh. Jadi dia menahan salah satu pengawal. Mengapa kau terburu-buru, dan untuk siapa makanan ini? Tanya Vegeta bingung. Pengawal itu berkeringat deras saat menjawab, baru saja, seorang pria asing tiba di istana sehingga Yang Mulia memerintahkan kami untuk membawa makanan ini. Yang Mulia Pangeran, tolong biarkan aku pergi, tamu itu telah menunggu dengan cemas. Melepaskan tangannya, Vegeta agak bingung saat melihat punggung pengawalnya yang menjauh. Siapa tamu ini yang telah menyebabkan ayah menyiapkan begitu banyak makanan untuknya? Setelah merenung, Vegeta menuju aula istana kerajaan. Saat hampir sampai di balai istana, dia mendengar hinaan lisan dari dalam balai, suara yang sangat asing baginya.
Bajingan, apakah kau menyuruh orang menyiapkan sampah ini untuk menghibur dewa ini? Raja Vegeta, kukatakan padamu, kau tidak akan sanggup menanggung harga untuk menipu dewa penghancur. Suara Virus terdengar mengesankan dan acuh tak acuh. Tuan Virus, orang rendahan ini tidak berani menipu Anda, ini memang makanan paling lezat di planet Vegeta. Suara Raja Vegeta agak ketakutan dan tubuhnya benar-benar tergeletak di tanah, wajahnya sangat terdistorsi. Raja Vegeta adalah orang yang sangat sombong dan keras kepala, mirip dengan Vegeta di masa depan, tetapi di hadapan Virus, ia hanya bisa menundukkan kepalanya yang sombong dan berbicara dengan rendah hati. Karena jika pihak lain marah, planet Vegeta akan lenyap sepenuhnya dari alam semesta. Kaki Virus menginjak kepala Raja Vegeta sambil mengupil telinganya dengan jarinya lalu mendekatkannya ke mulut untuk ditiup, sebelum menunjukkan ekspresi tidak sabar. Jujur saja, makanan yang disiapkan oleh Raja Vegeta ini membuatnya sangat tidak puas, rasanya sama sekali tidak seenak makanan yang pernah dimakannya sebelumnya. Ini lezat, katamu. Virus melotot dengan pupil matanya yang keemasan dan menghancurkan piring berisi makanan di kepala Raja Vegeta dengan satu tangan, sementara Raja Vegeta hanya bisa menanggungnya dengan rendah hati. Apa yang terjadi? Siapa orang itu, dan mengapa ayah menanggung penghinaan sebesar itu? Vegeta bersembunyi di balik pilar-pilar batu, dan tidak dapat mempercayai pemandangan yang terjadi di hadapannya. Sang Raja Saiyan yang bermartabat, bagaimana dia bisa bertindak begitu lemah lembut dan tunduk? Vegeta mengepalkan tangannya, merasa agak tidak tenang. Menyadari ada seseorang yang bersembunyi di balik pilar batu, Virus melotot ke pilar itu saat kekuatannya yang tak terbatas menembus batu itu dan mengenai Vegeta. Seketika, Vegeta merasa seperti disambar petir dan tubuhnya jatuh kaku ke tanah, tidak bisa bergerak. Kekuatan isap datang dari kedua tangan Virus lalu dia mengangkat Vegeta di kepalanya. Tuan Virus, tolong lepaskan anak orang rendahan ini. Wajah Raja Vegeta menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia memohon sambil menggertakkan giginya, orang rendahan ini akan segera memerintahkan orang-orang untuk sekali lagi menyiapkan makanan lezat. Tidak perlu. Wajah Virus ditutupi awan gelap saat ia melemparkan Vegeta. Bang! Sebuah lubang muncul di dinding. Hantaman dahsyat itu membuat Vegeta terperosok ke dinding yang menyebabkan tulang-tulang di tubuhnya patah. Karena bosan, Virus menjentikkan jarinya dan berkata, benar-benar membosankan, kupikir aku bisa makan makanan lezat. Tidak ada yang bagus dari planet Vegeta ini. Setelah berbicara, sosok Virus tiba-tiba menghilang dari istana. Melihat dewa kehancuran telah menghilang, dan memastikan bahwa dia telah pergi setelah waktu yang lama berlalu, Raja Vegeta menyeka keringat dingin di kepalanya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau dewa penghancur yang legendaris, Virus benar-benar akan muncul di hadapannya. Kalau bukan karena legenda yang diwariskan turun-temurun di keluarga kerajaan Saiyan, akibatnya pasti terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dewa penghancur yang sesungguhnya bahkan lebih menakutkan daripada legenda. Memikirkan kekuatan yang dalam dan tak berdasar yang mirip dengan samudera tak berbatas, Raja Vegeta dipenuhi dengan rasa takut yang terus menghantuinya dan ketika dia sadar, dia menyadari bahwa pakaiannya telah basah oleh keringat dingin. Mengambil beberapa langkah cepat dan tiba di samping Vegeta, Raja Vegeta dengan hati-hati memeriksanya dan mendapati bahwa Vegeta hanya mengalami beberapa tulang patah yang menyebabkannya sedikit merasa rileks, dan kemudian ia dengan cepat memanggil para penjaga untuk membawa Vegeta ke kabin penyembuhan untuk mengobati luka-lukanya. Vegeta adalah putranya yang paling berharga dan juga merupakan prajurit paling luar biasa di antara para Saiyan, tidak mungkin ada sedikit pun kecelakaan. Raja Vegeta tinggal sendirian di aula utama, ekspresinya berubah, dan tidak dapat dipahami apa yang sedang dipikirkannya. Di alam semesta yang tak berbatas, dewa penghancur Virus terombang-ambing karena bosan. Pada saat ini, seberkas cahaya warna-warni melesat dari luar angkasa sebelum muncul di hadapan dewa penghancur Virus secepat kilat. Virus sama, kau menyelinap keluar diam-diam lagi. Sebuah suara halus terdengar sebelum seseorang berambut perak yang jenis kelaminnya tidak diketahui mengenakan jubah dewa berwarna merah marun terlihat berjalan selangkah demi selangkah sambil bersandar pada tongkat dewa, sementara kalung biru secara ajaib melayang di lehernya. Oh, Whis, kau sudah datang.
Birus berbaring telentang di angkasa, kedua tangannya berada di belakang kepalanya sambil melayang di angkasa. Ah, Birus sama, kali ini setelah keluar Anda telah menghancurkan 134 planet lagi. Jika Anda melakukan ini maka itu akan menempatkan Kai tertinggi dalam dilema. Whis memegang dahinya dengan tangannya, tetapi matanya tidak memiliki sedikit pun ekspresi khawatir. Tut, Birus mendecakkan lidahnya, wajahnya acuh tak acuh. Aku hanya menghancurkan beberapa planet, tidak lebih. Suruh saja para Supreme Kai itu menciptakan kembali beberapa planet. Dibutuhkan waktu yang lama untuk memelihara sebuah planet, terutama planet yang dihuni makhluk hidup. Jika kecepatan penciptaan Supreme Kai tidak dapat menyamai kecepatan penghancuran Birus sama, maka itu akan menjadi masalah besar. Wajah Birus tampak meremehkan, dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, "Hei, Whis, aku baru saja makan makanan lezat yang jarang terlihat saat kamu tidak ada di sini. Rasanya benar-benar tak terlupakan, sisa rasanya masih tertinggal di mulutku." "Benarkah, Birus sama, apakah Anda meninggalkan sesuatu untukku?" Ketika makanan lezat disebutkan, Whis juga tampak tertarik. "Makanan lezat itu jumlahnya sangat sedikit, bagaimana mungkin ada yang tersisa untukmu?" "Sangat menyedihkan, apakah Birus sama memakannya di planet ini?" Whis mengarahkan tongkat kerajaannya ke planet Vegeta yang berwarna merah gelap di kejauhan. "Ya, tapi sayang sekali tidak ada lagi makanan lezat yang tersisa." Menyebut planet Vegeta, Birus masih agak marah, dia benar-benar ingin menghancurkan bola energi di planet Vegeta. Namun, Birus sudah berjanji pada Siaya untuk melepaskan planet Vegeta, jika dia tidak bisa menepati janjinya maka itu akan merusak reputasi sang dewa penghancur. "Oh, betul juga, Whis, siapa penguasa daerah ini?" Birus berbalik dan bertanya. Whis mengangkat tongkat kerajaannya dan memeriksa sejenak sebelum memperlihatkan gambar Frieza pada bola kristal biru yang melayang di atas tongkat kerajaan itu. "Birus sama, penguasa bintang di dekat sini adalah seorang pria bernama Frieza, yang merupakan anggota ras Frost Demon." Birus mengusap dagunya dan berkata, "Baiklah. Sampaikan pesan pada Frieza dan katakan padanya bahwa aku tidak ingin melihat planet Vegeta dan buat dia menghancurkannya." "Ya, Tuan Birus," Whis menjawab. "Itu hanya menghancurkan sebuah planet, bagi mereka, itu seperti minum air saja, dan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Membiarkan orang lain menghancurkan planet Vegeta tidak bisa dianggap sebagai penghancuran secara pribadi. Ini akan menjaga gengsi dewa penghancur dan juga memenuhi janji Tuhan." Bab 75 Pelatihan Gambar. Penerjemah, DM. Planet yang terpencil. Tanpa disadari, 1 bulan berlalu dan planet Vegeta masih aman dan sehat. Adri dan yang lainnya akhirnya bisa menyingkirkan kekhawatiran mereka, tetapi untuk berjaga-jaga, Siaya tidak membawa mereka kembali ke planet Vegeta, dan juga tidak mengirim ke planet Hongshan, tetapi membiarkan mereka tinggal di mesin pelatihan gravitasi dan melakukan latihan sederhana. Setelah kejadian ini, Adri dan yang lainnya juga jelas menyadari bahwa kekuatan mereka dibandingkan dengan para ahli sejati masih sangat kurang, sehingga mereka berubah pikiran dan sepenuh hati menaruh hati mereka pada pelatihan. Namun, sebagai prajurit veteran dan setelah sedikit menguasai konsep Ki, mereka secara alami menyadari bahwa latihan adalah proses langkah demi langkah yang melibatkan kerja keras dan relaksasi secara berdampingan. Bekerja terlalu keras terkadang justru dapat menjadi kontraproduktif. Waktu luang yang cukup sangatlah diperlukan. Mereka tidak seperti Sakue dan yang lainnya, mereka adalah orang-orang muda yang sedang dalam masa pertumbuhan dan memiliki sel-sel yang aktif, dan sedang dalam masa puncak untuk meningkatkan kekuatan. Tentu saja, meskipun mereka sedang dalam masa puncak, mereka seharusnya hanya melakukan apa yang mereka bisa, dan tidak membuat tubuh mereka lelah. Mesin gravitasi nomor 3. Beberapa anggota Adri Squad duduk di lantai membentuk lingkaran sambil makan dan mengobrol, dan di samping mereka diletakkan beberapa piring makanan pembuka. "Adri, karena kita sudah mendapatkan mesin latihan gravitasi ini, sepertinya kecepatan latihanmu meningkat." Paladi yang setengah baya dan kasar itu duduk bersila di lantai, melahap makanan lezat itu. Kapten selalu menjadi orang dengan kekuatan pertempuran tertinggi di antara mereka, dan setelah mendapatkan mesin gravitasi, kekuatannya meningkat pesat. Sejujurnya,
dia sangat iri dengan kemajuan latihan Adri. Hahaha, ini karena aku bekerja lebih keras darimu. Jika kamu bekerja keras sepertiku, kekuatanmu pasti akan meningkat sangat cepat. Adri tertawa terbahak-bahak dan memasukkan kacang eceng gondok ke dalam mulutnya, merasa sangat bahagia. Kekuatan pertempurannya telah mencapai 15.200. Tidak banyak orang di planet Vegeta yang memiliki kekuatan pertempuran lebih tinggi darinya. Ini tidak terbayangkan untuk dipikirkan di masa lalu, tetapi sekarang tidak hanya menjadi kenyataan, dia juga yakin bahwa dia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Baru-baru ini kecepatan pertumbuhannya melambat secara signifikan sehingga membuatnya terbangun dari kegembiraannya. Ayolah, itu karena Siaya tidak ada di sana untuk memberiku petunjuk. Kalau aku juga bisa berdebat dengan Siaya seharian, maka aku pasti sudah melampauimu. Paladi melengkungkan bibirnya dengan jijik, namun dia merasa iri karena kapten dapat memberi Siaya sepasang anak seperti itu. Lihatlah kekuatan mereka, itu sudah melebihi kekuatan mereka beberapa ribu kali lipat. Sejauh ini, di Adris kuat, kecuali Adri dan Rebecca, battle power yang lain masih bertahan di sekitar 12.000. Battle power Brook yang terkuat sudah mendekati 13.000, tetapi dibandingkan dengan kapten, masih ada perbedaan signifikan yang secara bertahap semakin melebar. Meski pertumbuhan Adri akhir-akhir ini menurun, kecepatannya masih patut dibanggakan dibandingkan mereka. Adri tertawa terbahak-bahak, dia mampu mengangkatnya dengan sangat cepat. Tentu saja, ada mesin gravitasi, tetapi membandingkan catatan dengan Siaya juga memberi banyak pengaruh pada kemajuannya. Setelah dia tertawa, wajah Adri menjadi serius saat dia berkata kepada semua orang, saat ini, jumlah Saiyan di planet Hongshan sudah mencapai 3.000. Siaya mengatakan kepadaku bahwa 15.000 orang lagi akan dievakuasi saat planet Vegeta hancur. Dan kecuali beberapa dari mereka yang mungkin terbunuh dalam pertempuran pada saat planet Vegeta hancur, perkiraan konservatifnya adalah lebih dari 12.000 Saiyan akan muncul di planet Hongshan. 12.000 itu tidak kecil, ya, itu sudah cukup banyak. Semua orang berbisik-bisik karena heran, lalu berhenti bicara. Lebih dari 10.000 orang Saiyan yang bisa bertahan hidup sudah banyak, tetapi dibandingkan dengan jutaan orang di masa jayanya, jumlah ini sungguh agak lusuh. Di masa depan, orang Saiyan akan benar-benar jarang jumlahnya. Mereka hanya punya satu pikiran di dalam hatinya, bangsa Saiyan tidak boleh menolak lagi mulai sekarang. Benar, kurasa Raja Vegeta mungkin sudah menyadari apa yang telah kita lakukan. Adri tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, tidak mungkin, jika Raja Vegeta benar-benar menyadari bahwa kita diam-diam mengevakuasi orang, mengapa tidak ada reaksi? Paladi tampak terkejut. Alasan mengapa dia tidak bereaksi, kupikir dia jelas pura-pura tidak tahu. Brook tersenyum dingin. Apa gunanya bagi dia? Salah satu kemungkinannya adalah persiapannya dilakukan pada saat kritis, jadi tidak ada ruang untuk kecelakaan apapun. Pertikaian sipil yang terjadi saat ini tidak menguntungkan baginya. Kekuatan pertempuran mereka sudah lebih dari 10.000, dan jika perang saudara pecah hanya untuk 3.000 prajurit tingkat rendah, kekuatan ras Saiyan pasti akan melemah, yang mana Raja Vegeta tidak ingin melihatnya. Dia berencana untuk menyelesaikan rekening setelah pemberontakan. Alice mengangkat alisnya, dialah yang termuda di antara mereka dan biasanya yang paling bersemangat dari semuanya. Mungkin itu rencananya, tetapi itu tidak akan terjadi sampai Frieza dikalahkan, dan jika gagal, mereka tidak akan bisa berdiskusi. Sebenarnya, saya pikir Raja Vegeta mungkin juga ingin memberikan jalan keluar bagi ras Saiyan. Adri membuka mulutnya dan berkata. Perkataan Adri membuat semua orang terdiam, mereka sudah dewasa dan harus mempertimbangkan semua faktor. Raja Vegeta membiarkan mereka membawa orang pergi tanpa pertimbangan lain. Kebenaran bahwa, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, asterisk dapat dipahami semua orang, tidak ada alasan Raja Vegeta juga tidak bisa. Mungkin, Raja Vegeta sudah siap menghadapi yang terburuk. Catatan, asterisk seseorang tidak boleh memusatkan semua upaya dan sumber daya pada satu area karena seseorang dapat kehilangan segalanya. Lalu, mungkinkah Raja Vegeta menyerah dalam pemberontakan terhadap Frieza? Kalau dipikir-pikir soal menyerah, karena kesombongan bangsa Saiyan,
kematian lebih baik daripada aib, bagaimana mungkin mereka takut bertarung? Bisa dibilang itu tindakan bodoh, dalam hal apapun, Raja Vegeta tidak bisa mentolerir bangsa Saiyan yang bertekuk lutut dan mengabdi di hadapan Frieza. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah bahwa Raja Vegeta tidak begitu menyadari kengerian Frieza. Jika dia tahu, dia mungkin tidak akan memiliki pikiran seperti itu. Sama seperti dia bisa merendahkan kesombongannya di hadapan Dewa Penghancur. Kekuatan berbeda-beda sampai batas tertentu, menyerah pada orang kuat tidak berarti kehilangan martabat dan setidaknya merasa lebih baik di hati. Namun, sudah terlambat. Frieza tidak akan membiarkan bangsa Saiyan pergi bahkan jika Raja Vegeta tidak memberontak. Suara serak Lise terdengar. Perkembangan hal-hal tidak akan berubah sesuai keinginan mereka. Jadi yang dapat mereka lakukan saat ini adalah memimpin bagian para Saiyan planet Hongshan. Beberapa di antara mereka terdiam sejenak, lalu mulai berbicara dan tertawa tentang hal-hal lain. Sedangkan untuk anak muda seperti Sakue, saat itu kekuatan mereka akan meningkat pesat, jadi mereka semua berlatih keras di mesin latihan gravitasi. Karena Adri dan yang lainnya sudah berpengalaman, mereka akan memberikan saran dari waktu ke waktu. Mesin gravitasi No. 1. Ruang pelatihan yang luas itu tampak biasa saja seperti biasa, ruang gravitasi dan parameter lainnya tidak dihidupkan. Di tengah, Siaya dan Siling duduk bersila sambil saling berhadapan, keduanya menyerupai biksu yang duduk diam dalam meditasi. Melihat lebih dekat, dapat dilihat bahwa keduanya mengerutkan kening, seluruh tubuh sedikit gemetar, dan sedikit berkeringat di dahi. Keduanya sedang menjalani pelatihan gambar. Di dalam ruang hayalan kesadaran, seluruh dimensi ruang itu berbeda dengan kenyataan, dua orang tengah bertarung dengan sengit. Sosok mereka berada di tengah pertempuran, pertempuran dari tanah ke langit, dan lagi dari langit ke tanah. Pertarungan sengit mereka di mana-mana telah menyebabkan suara gemetar dan gemuruh, suara keras dan ledakan tak henti-hentinya. Ada banyak sekali sosok ilusi yang masing-masing memiliki penampilan seperti Siling. Mereka bergerak cepat dan segera menyebar ke seluruh ruang kesadaran. Mata Siling bersinar dan mengangkat ilusi halusnya, lalu bayangan ilusi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai menyerang Siaya dengan ganas. Kakak, Siaya menghadapi tinju Siling secara langsung, lalu tubuhnya melesat maju mundur bagai anak panah, setiap serangannya lincah namun mengandung kekuatan yang menyesakkan. Sosok-sosok ilusi itu bubar satu demi satu. Gemuruh. Ruang dalam kesadaran tiba-tiba hancur. Tubuh Siaya dan Siling bergetar saat mereka terengah-engah, dan setelah beberapa saat menyesuaikan diri, napas mereka kembali menjadi tenang. Latihan citra merupakan metode latihan yang sangat mendalam, yaitu latihan transformasi Ki. Berbeda dengan Ki yang mengendalikan tubuh dan energi fisik, latihan citra digunakan untuk mengendalikan jiwa dan kesadaran serta merupakan metode untuk memperkuat naluri tempur. Dalam karya aslinya, Son Gohan dan Krillin telah melakukan pelatihan semacam ini dalam perjalanan mereka ke planet Namek. Pelatihan citra bukan sekadar pelatihan energi. Pelatihan ini sedikit mirip dengan Taoisme di kehidupan Siaya sebelumnya. Pelatihan ini, sampai batas tertentu, merupakan semacam pencerahan spiritual dan memiliki keuntungan tertentu dalam mengembangkan keterampilan unik dan melampaui belenggu tubuh fisik. Siaya dan Siling menggunakan pelatihan citra untuk meningkatkan pengalaman bertempur mereka, dan hasilnya sungguh luar biasa. Setelah berlatih selama beberapa waktu, mereka merasa semakin mahir mengendalikan energi mereka. Bab 76 Bardock dan Gin. Penerjemah, DM. Siaya diam-diam merasakan energi tak terbatas dan agung mengalir dalam tubuhnya, namun hanya dengan sedikit niat, semua energi ini dengan patuh mereda. Ia sudah dapat mengendalikan energi sesuai keinginannya dengan sangat mudah, dan kemampuan pengendaliannya pun menjadi lebih tinggi. Meskipun aku tidak berlatih secara sadar, kekuatanku tetap meningkat dengan stabil. Inilah manfaat dari latihan imajinasi. Sambil mengepalkan tinjunya, senyum tipis tersungging di wajahnya. Siaya, kekuatan pertempuranku hampir mencapai 120.000. Setelah beristirahat sejenak, Siling mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, wajah kecilnya yang seputih salju sedikit memerah karena kegembiraan. Dengan penuh semangat mengejar ketertinggalan,
dia akhirnya meningkatkan kekuatan pertempurannya menjadi 118.000, hampir menyamai Xiaya setahun yang lalu. Laju pertumbuhannya tidak lambat, tetapi jaraknya dengan Xiaya tidak mengecil. Kekuatan tempurku baru saja mencapai 145.000. Xiaya terkekeh. Ketika Siling mendengarnya, dia langsung putus asa. Wow, aku jelas sudah bekerja keras, mengapa aku masih tidak bisa mengejarmu? Sambil meletakkan tangannya di kepala Xiaya dapat merasakan sentuhan lembut rambutnya sebelum berkata, kamu seharusnya tidak memikirkan hal-hal ini sepanjang hari. Itu tidak hanya sangat melelahkan tetapi juga tidak ada artinya. Kamu tahu bahwa tergesa-gesa tidak akan membawa keberhasilan, terkadang kekhawatiran yang berlebihan dapat menciptakan setan hati, jadi akan lebih baik untuk memikirkan hal-hal lain. Pikirkan tentang apa? Misalnya, makanan. Siling merengek sambil menepis tangan Xiaya dan menyentuh perutnya yang mulus. Suasana hatiku sedang tidak baik, aku ingin makan. Xiaya menatapnya dengan agak geli, bocah nakal ini, setiap kali dia akan mengubah kesedihan dan kebenciannya menjadi nafsu makan. Untungnya, orang Saiyan punya perut yang kuat. Kalau orang biasa, makan terlalu banyak pasti sudah membuat mereka jadi gendut. Baiklah, setuju. Xiaya membuka ruang dimensinya dan mengeluarkan setumpuk besar makanan dari dalamnya, lalu memperhatikan dengan penuh minat saat gadis itu melahap makanannya. Penampilannya tampak tidak sedap dipandang dan tidak elegan, tetapi melihat Siling melahap habis makanannya, dia justru merasa sangat menikmatinya. Planet Vegeta, pusat distribusi dekat pelabuhan antariksa. Tidak ada jejak kehidupan di dataran luas yang tak terbatas itu. Di sisi lain kaki bukit yang membentang dari arah timur ke barat dataran, puluhan kanopi peneduh sederhana didirikan di atas batu-batu yang menonjol dan disangga di belakangnya. Saat itu tengah hari, matahari yang terik bersinar di atas kepala, dan panas yang meningkat menyebabkan garis pandang menjadi agak kabur. Di balik kaki bukit, ratusan orang Saiyan berkumpul di bawah naungan kanopi. Mereka berkumpul dalam lingkaran dan mengobrol atau berbaring sendiri dan beristirahat, menunggu kedatangan lebih banyak orang. Lebih banyak orang Saiyan berkumpul dari segala arah dan segera, hampir 1.000 orang Saiyan berkumpul di pusat distribusi. Ada prajurit tingkat rendah dan tingkat tinggi di antara mereka. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi gembira, dan bersiap untuk berpartisipasi dalam misi berskala besar yang terjadi setahun sekali. Pada saat itu, lebih dari 1.000 orang Saiyan akan membentuk pasukan gabungan dan berangkat untuk menikmati serunya pertarungan. Misi berskala besar semacam ini diklasifikasikan sebagai misi tingkat khusus oleh kantor administrasi misi dan memerlukan pengiriman prajurit tingkat tinggi yang memiliki kekuatan pertempuran mendekati 10.000. Dan misi ini adalah menaklukkan planet Kanasa yang misterius. Bardock, perhatikan keselamatanmu setelah sampai di planet Kanasa dan jangan ambil terlalu banyak risiko. Seorang wanita Saiyan mungil namun cantik merapikan rambut suaminya dan mengikat kembali ikat kepalanya. Bardock tertawa terbahak-bahak, telapak tangannya yang besar menepuk bahu Saiyan perempuan itu dengan senyum lembut di wajahnya yang memiliki bekas luka di satu sisi. Gin, kamu masih belum tahu kekuatanku. Tenang saja. Planet Kanasa kecil itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Lebih baik berhati-hati. Gin menatap tajam ke arah suaminya. Keduanya adalah orang tua kandung Son Goku, Bardock dan istrinya Gin. 12 tahun telah berlalu sejak Xiaya pertama kali melihat Bardock, dan sekarang Bardock telah tumbuh menjadi seorang prajurit yang matang dan tegap dan telah menikah dengan Gin dari Departemen Logistik. Gin adalah wanita Saiyan mungil seperti Alice, dan berada di antara para Saiyan kasar ini tampak seperti remaja. Namun, wanita Saiyan mungil ini sudah menjadi ibu dari 2 orang anak. Saat ini, Bardock hendak berangkat untuk berpartisipasi dalam misi penindasan planet Kanasa, sementara Gin bertanggung jawab atas logistik pemrosesan daging dan akan tinggal di planet Vegeta. Baiklah, apa yang sedang Raditz lakukan sekarang? Bardock membereskan barang bawaannya dan bertanya. Saat putra sulungnya menyebutkannya, wajah Gin menampakkan senyum ceria. Raditz pergi bersama Pangeran Vegeta untuk melaksanakan misi dan seharusnya sudah mencapai planet misi. Bardock mengangguk, putra sulungnya Raditz sama seperti dirinya,
Seorang prajurit tingkat rendah tetapi kantor administrasi misi secara tak terduga mengaturnya untuk menjalankan misi bersama Pangeran Vegeta. Siapa yang tahu mengapa kantor administrasi misi mengatur misi seperti ini? Mungkin hanya untuk menambah beban Pangeran Vegeta. Bardock berpikir agak merendahkan dirinya. Akan tetapi, Bardock tidak merasa malu menjadi seorang prajurit tingkat rendah karena ia tahu bahwa seseorang yang terlahir sebagai prajurit tingkat rendah pun, melalui pertarungan dan latihan dapat mencapai tingkat prajurit tingkat tinggi, dan ia sendiri adalah contoh yang sangat baik dalam hal itu. Karena kekuatannya jauh melampaui prajurit tingkat tinggi rata-rata, kekuatan pertempuran mendekati 10.000, ia dipilih sebagai komandan misi ini. Dan ia adalah salah satu dari sedikit prajurit tingkat rendah yang mencapai prestasi tersebut. Di suatu wilayah, jaraknya lebih dari 2 bulan dari planet Vegeta, markas besar Frieza. Di dalam istana yang mewah, Frieza mengendarai pesawat luar angkasa kecil berbentuk telur, dan melayang di sisi jendela kapal, dengan ekornya yang panjang menjuntai ke bawah dan berayun di udara. Raja Frieza, ini semua data mengenai pesawat luar angkasa Saiyan yang telah keluar dalam beberapa tahun terakhir. Seorang Jetonian melambaikan tangannya ke arah Frieza dan melaporkan. Pesawat luar angkasa Frieza berbalik, sepasang mata merahnya menampakkan cahaya jahat saat bibir ungunya sedikit terbuka dan berkata kepada Dodoria yang berdiri di samping dengan nada muram. Dodoria, turunkan perintah, suruh orang-orang dari Korps Frieza membunuh semua anak Saiyan dalam daftar ini yang dikirim untuk menjalankan misi, dan ingat, aku tidak ingin ada yang tertinggal. Oh, dan untuk saat ini masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh para Saiyan di planet Vegeta. Ya, Yang Mulia. Wajah Dodoria tampak tegas saat dia langsung menjawab, lalu bertanya dengan sedikit ragu, bawahan ini mendengar bahwa putra Pangeran Vegeta pergi untuk berpartisipasi dalam sebuah misi. Apakah kita? Frieza melambaikan tangannya dan berkata, Vegeta, dia mainan yang sangat bagus, biarkan saja dia untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, Dodoria, apakah kamu tertarik menonton kembang api bersamaku? Seketika, Dodoria merasa gembira dan berseru, apakah Yang Mulia berencana untuk menghancurkan planet Vegeta? Dodoria sangat gembira karena akhirnya ia dapat melihat kembali pemandangan yang indah dan menakjubkan itu. Ia tidak dapat berhenti memikirkan pemandangan menakjubkan dari terakhir kali ia melihat kehancuran sebuah planet. Ia sangat ingin dapat melihatnya lagi. Ya, ini adalah misi yang diserahkan oleh Lord Beerus. Awalnya aku ingin memberi waktu lebih bagi para Saiyan itu, tapi sekarang tampaknya tidak bisa. Frieza berkata lirih. Ayahnya pernah menjelaskan kepadanya bahwa ada 2 orang di alam semesta yang bahkan ras iblis es tidak berani memprovokasinya. Yang satu adalah Majin Buu dari zaman kuno, dan yang lainnya adalah dewa penghancur yang legendaris, Beerus. Awalnya Frieza tidak percaya dengan semua ini, namun ketika dewa penghancur Beerus benar-benar muncul di hadapannya, dia pun sadar kalau dewa penghancur Beerus memang tidak bisa diprovokasi. Awalnya ia ingin bangsa Saiyan tetap ada untuk beberapa waktu lagi, tetapi karena itu adalah perintah dari dewa penghancur Beerus, ia tidak dapat menentangnya. Tuan Beerus, Dodoria tampak linglung sejenak, dan berpikir, namun tidak ingat pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi karena bahkan Raja Frieza memanggilnya sebagai Tuan, dia pastilah seorang tokoh besar yang menakjubkan. Hehe, para Saiyan ini benar-benar dapat menimbulkan masalah. Sebenarnya ada tokoh besar yang ingin menghancurkan mereka. Ah, kalau saja Zarbon masih di sini, dia juga bisa melihat kembang api yang indah itu. Frieza mendesah dengan sangat menyesal karena dia tidak memiliki orang yang bisa menikmati pemandangan indah itu bersamanya. Sungguh disesalkan. Saat Zarbon disebut, wajah Dodoria menjadi muram. Rekan seperjuangannya selama bertahun-tahun telah meninggal secara misterius di planet Veidaya, dan sampai sekarang, pembunuhnya belum diketahui. Beberapa tahun yang lalu, ketika kekuatan Ginyu mencapai planet Veidaya, semua orang telah lama pergi, hanya menyisakan planet yang terbakar tertutup oleh lava. Bab 77 Kutukan Planet Kanasa. Penerjemah, DM, Planet Kansas. Sebuah planet yang indah dan misterius yang hingga kini diselimuti kerahasiaan. Dan hari ini, planet yang indah ini sedang mengalami malapetaka.
Sekelompok besar bangsa Saiyan telah muncul di sini dari luar angkasa yang jauh dan dengan gila-gilaan memulai pembantaian. Gunung-gunung hancur, batu-batu berserakan di mana-mana, dan kawah-kawah dengan berbagai ukuran dapat terlihat di mana-mana di planet berwarna ungu itu. Ledakan, gelombang kejut energi yang besar menghantam sebuah gunung, dan tanah tiba-tiba bergetar sebelum gunung itu runtuh. Batu-batu berguling ke bawah seperti bola meriam, melesat keluar dengan cepat dan menghantam tanah, menimbulkan badai pasir kering yang besar. Lebih dari 1.000 orang Saiyan tertawa terbahak-bahak dan menikmati kesenangan bertarung. Mereka terbang dari satu gunung ke gunung lain dan memasuki desa-desa seperti bandit. Kemanapun mereka pergi, semuanya musnah dan satu persatu makhluk hidup yang ceria terbunuh dalam ledakan itu. Di sebuah hutan pegunungan, hewan-hewan dengan berbagai ukuran berlarian dan mengaum ketika sebuah suara menggelegar muncul dan sebuah bola energi jatuh dari langit, seketika mengubah mereka menjadi bubuk halus. Tuan Bardock, makhluk hidup tingkat rendah di planet Kanasa telah musnah sepenuhnya, yang tersisa hanya penduduk asli Kanasa. Seorang Saiyan mungil berkacamata menutup komunikator dan melapor. Beritahu semua orang untuk berhati-hati. Kudengar orang Kansas ini bisa menggunakan beberapa kemampuan misterius, dan bahkan bisa mengancam nyawa prajurit tingkat tinggi. Bardock memerintahkan bawahannya. Pada bagan bintang, planet Kanasa terletak di jalur terbang utara planet Vegeta dan telah hidup rukun selama bertahun-tahun, tanpa ada konflik. Ya, Tuan Bardock. Setelah menerima perintah, Saiyan itu meneruskannya. Bardock diam-diam memperhatikan asap hitam mengepul di mana-mana seolah-olah itu adalah kiamat. Tanpa tahu mengapa, kegelisahan muncul di hatinya seolah-olah sesuatu akan terjadi. 3 hari kemudian, di dalam kota yang penuh dengan reruntuhan, gedung pencakar langit yang runtuh, batu-batu yang pecah. Dalam sekejap, sebuah peradaban yang berkembang pesat musnah. Tetua Kanasan menyaksikan peradabannya perlahan-lahan mati. Ada banyak anggota rasnya yang dibantai. Dia tidak bisa menahan rasa duka dan amarah di hatinya, sebelum melotot marah pada para iblis Saiyan ini. Hai bangsa Saiyan yang jahat, cepat atau lambat kalian akan menerima balasannya. Tetua Kanasan itu berteriak dengan marah, pupil matanya yang hijau bersinar dengan cahaya berdarah. Tiba-tiba, sesepuh Kanasan itu menampakkan senyum aneh, sebelum tertawa gila ke langit. Kemampuan psikisnya baru saja memungkinkan dia untuk melihat sekilas suatu pemandangan di masa depan. Dalam adegan itu, ia melihat bahwa masa depan para Saiyan jahat ini tidak jauh lebih baik dari mereka. Tak lama lagi, mereka juga akan hancur di tangan seseorang yang lebih kuat. Hahaha, jadi kalian para Saiyan juga tidak dapat menghindari malapetaka. Hari ini, kalian telah menghancurkan planet Kanasa. Sebentar lagi planet induk kalian juga akan hancur. Pembalasan. Kalian telah melakukan segala macam kejahatan, kalian semua akan masuk neraka. Tetua suku Kansas menarik kegirangan, kedua tangannya terangkat ke langit seakan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Brengsek. Wajah Bardock tertutup awan gelap, dia mengulurkan jarinya, dan seberkas cahaya putih cemerlang melesat keluar, menembus dada sesepuh Kanasan itu. Berani mengutuk Saiyan, pantas saja mati. Tetua Kanasan itu jatuh ke tanah sambil menyemburkan aliran darah dari mulutnya, namun, wajahnya menunjukkan senyum gila. Ekspresi itu tampak seperti bilah tajam, menusuk dalam-dalam ke dada Bardock, pertanda buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Bahkan jika kau membunuhku sekarang, masa depan sudah ditentukan sejak lama. Kau, orang Saiyan, tidak akan bisa lolos dari kematian. Kita pergi dulu, aku akan segera menyambutmu di neraka. Setelah mendengarnya, ekspresi muram muncul di wajah Bardock, lalu dia berkata dengan dingin, bagaimana mungkin bangsa Saiyan mengikuti jejakmu? Batuk, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak, itu akan terjadi cepat atau lambat. Aura kehidupan tetua Kanasan berangsur-angsur menghilang, tetapi dia masih tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kalau begitu aku akan menggunakan sisa kekuatanku yang terakhir untuk mengutukmu agar melihat masa depan. Kamu akan merasa putus asa setiap detik, itu akan terus terngiang di kepalamu, dan sedikit demi sedikit menghancurkan tekadmu, membuatmu hidup dalam kesakitan selamanya.
Mata sesepuh Kanasan dipenuhi darah ketika cahaya merah samar melintas di matanya. Cahaya berwarna merah itu tampak sangat aneh. Bardock tiba-tiba merasakan pusing di kepalanya, dan kemudian berbagai gambaran ilusi muncul di kepalanya, berulang kali menghantam keinginannya, membuatnya bingung membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Ah! Bardock meraung kesakitan sebelum kehilangan kesadarannya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Bardock perlahan-lahan mulai sadar kembali dan memeriksa dirinya sendiri, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi kepalanya masih terasa berat, dan merasa sedikit mual. Orang-orang Kansas sialan ini. Bardock mengumpat, dia tiba-tiba diserang diam-diam oleh orang Kansas itu, tapi untungnya, tidak ada hal aneh yang terjadi. Melihat mayat sesepuh planet Kanasa yang tergeletak di dekatnya, wajah Bardock sedingin es ketika dia melambaikan tangannya dan membakar mayat itu menjadi abu dengan gelombang energi. Tuan Bardock, senang sekali Anda baik-baik saja. Baru saja markas besar mengirim pesan yang meminta semua orang Saiyan untuk segera kembali ke planet Vegeta. Komunikator di telinganya berbunyi bip, dan suara wakil komandan misi ini pun dapat terdengar. Bos, apa yang terjadi? Bardock mengerutkan kening, mengapa markas besar memberikan perintah seperti itu tanpa alasan, apa yang bisa terjadi? Tiba-tiba rasa pusing menyerbu kepalanya, dia memegangi wajahnya dan setengah berlutut di tanah karena merasakan ada banyak sekali serangga yang mencabik-cabik kepalanya. Penglihatannya perlahan-lahan menjadi kabur. Di langit berbintang yang tenang, planet Vegeta yang berwarna merah tua tergantung tinggi. Tidak jauh dari sana, di angkasa luar, pesawat-pesawat ruang angkasa berbentuk cakram tersebar di mana-mana dan alien yang tak terhitung jumlahnya berbaju zirah sambil memegang meriam energi menyerbu keluar bagaikan belalang dari pesawat ruang angkasa itu, menutupi langit dan matahari. Tak lama kemudian, angkasa luar planet Vegeta pun diterangi oleh api. Gambarnya berubah. Seseorang yang mengendarai pesawat luar angkasa berbentuk telur kecil mengulurkan jarinya sambil tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, matahari terbit lagi di langit berbintang dan bola api raksasa berdiameter ratusan meter bersiul ke arah planet Vegeta sambil memancarkan aura jahat. Bola api itu jatuh dari angkasa. Permukaannya yang berwarna jingga merah menyebabkan atmosfer menjadi panas dan menyengat. Suara keras yang menakutkan menggetarkan langit berbintang, dan planet besar Vegeta meledak dengan ledakan besar menjadi debu kosmik. Tuan Bardock, Tuan Bardock. Sebuah suara terus-menerus keluar dari komunikator. Bos, aku baik-baik saja, lanjutkan apa yang kau katakan. Bardock menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar karena keringat yang membasahi pakaiannya. Ya, di sisi lain komunikator, wakil komandan misi bos menjelaskan semuanya secara rinci. Mematikan komunikatornya, tatapan Bardock tampak acuh tak acuh dan suram saat dia bergumam dengan gigi terkatup, persetan dengan Frieza ini, apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Bardock tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia memikirkan pemandangan aneh yang baru saja muncul di kepalanya. Aku akan menggunakan sisa kekuatanku yang tersisa untuk mengutukmu agar melihat masa depan. Setiap detiknya, kamu akan merasa putus asa. Rasa putus asa itu akan terus terngiang di kepalamu dan perlahan-lahan akan menghancurkan tekadmu. Kamu akan hidup dalam kesakitan selamanya. Perkataan tetua Kanasan masih terngiang di telinganya. Apakah itu benar-benar pemandangan masa depan yang baru saja kulihat? Frieza bermaksud menghancurkan planet Vegeta. Bardock bergumam pelan dan mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Planet Vegeta sama sekali tidak bisa dihancurkan. Bab 78 1 bulan terakhir. Penerjemah, DM. Karena mereka telah menerima perintah dari markas besar, Bardock dan yang lainnya segera menyelesaikan misi dan bersiap untuk kembali ke planet Vegeta. Pada saat yang sama, para Saiyan di bagian lain alam semesta yang menerima pesan tersebut juga kembali satu persatu. Di dalam pesawat luar angkasa yang besar, Bardock duduk dengan wajah muram di dalam kabin pilot sementara wakil komandan bos berbicara kepadanya tentang masalah planet Kanasa. Ini sungguh tidak biasa, apa yang bisa terjadi dengan baik. Sepertinya itu perintah dari pihak Frieza. Bos sedikit bingung. Matikan dulu detektornya, hati-hati ada yang mendengar. Oh, aku hampir lupa. Bos bereaksi dan buru-buru mematikan detektor energi.
Apapun rencana Frieza, mari kita kembali ke planet Vegeta dulu. Hei, apa yang sedang terjadi? Pasti karena ada planet khusus yang ditemukan dan butuh banyak orang untuk bertindak. Bos tertawa terbahak-bahak, walaupun dia tidak punya kesan yang baik terhadap Frieza, dia tidak pernah mempertimbangkan bahwa Frieza akan berencana untuk menghancurkan bangsa Saiyan. Benar, kudengar akhir-akhir ini personel dari Frieza Corps sering dimobilisasi, mungkin untuk menjalankan suatu misi. Kurasa mereka tidak punya cukup tenaga. Ya, pasti mereka butuh kami, para Saiyan, untuk berada di barisan belakang seperti sebelumnya. Semoga saja begitu. Bardock melipat tangannya di depan dada, dia tidak merasa begitu optimis dalam hatinya. Sambil mengerutkan kening, dia mengingat kembali kejadian yang pernah disaksikannya di planet Kanasa dan menghubungkannya dengan perintah aneh dari Frieza tadi. Kegelisahan di dalam dirinya pun bertambah kuat. Tiba-tiba, Bardock memegangi dahinya sambil bersandar di kursinya saat gelombang rasa sakit hebat lainnya melewati otaknya. Adegan ilusi seolah-olah pemutar CD sedang memproyeksikan sesuatu ke retinanya. Di dalamnya, sebuah planet berwarna hijau zamrud mengambang di sana, langit dipenuhi cahaya hijau redup, dan rumput halus tumbuh di seluruh tanah. Di atas dataran luas dan tenang, seorang pemuda mengenakan pakaian bela diri oranye gelap berdiri dengan gagah. Di seberangnya ada sosok mungil yang tubuhnya berwarna ungu dan putih dengan ekor panjang dan sepasang mata merah tua yang sangat menarik perhatian. Tempat apa ini? Bardock mendapati dirinya tiba di suatu tempat yang tidak diketahui, dan di depannya ada dua orang yang berdiri berhadapan. Keduanya terdiam seolah-olah mereka tidak mendeteksinya. Apakah ini juga merupakan sebuah adegan karena kutukan kanasan itu? Bardock menenangkan diri dan melihatnya seolah-olah sedang menonton sebuah film, dari sudut pandang orang ketiga. Kualitas psikologisnya yang sangat baik membuatnya cepat tenang, lalu ia berdiri diam sambil melihat pemandangan di depannya. Pada saat ini, ia menyadari bahwa pemuda yang mengenakan pakaian bela diri berwarna oranye gelap itu tampak mirip dengannya. Orang itu, apakah Raditz? Bukan, Kakarot. Matanya bersinar dengan cahaya terang, perasaan resonansi garis keturunan datang dari lubuk hatinya. Garis pandangannya menyapu ke arah orang kedua yang ada di hadapannya, itu adalah sebuah siluet mungil yang seluruh tubuhnya dibalut dengan baju besi lembut bagaikan kulit putih, dan di atas kepala, bahu, dan lengannya, ada sebuah zat lembut berwarna ungu, yang berkilauan dengan cahaya terang di bawah sinar matahari. Mata merah sedingin es itu sedingin iblis. Sepasang mata merah sedingin es itu mengingatkannya pada seseorang. Frieza, seru Bardock. Dia yakin bahwa pria yang berdiri di depannya adalah Frieza. Meskipun penampilannya berbeda dari Frieza yang pernah dilihatnya, tidak mungkin ada orang lain dengan mata acuh tak acuh dan gila yang sama. Apakah ini adegan pertarungan Kakarot dan Frieza? Apakah ini benar-benar adegan masa depan? Tiba-tiba, hatinya merasa khawatir. Jika ini adalah adegan masa depan, itu berarti adegan kutukan kanasan itu juga kemungkinan besar benar, artinya planet Vegeta akan hancur di tangan Frieza. Pada saat ini, di tempat kejadian, orang yang tampak persis seperti dia mulai berkelahi. Pergerakan mereka cepat bagaikan angin ribut, bagaikan kilat dan telah lama melampaui apa yang dapat ditangkap oleh mata telanjang. Bardock berusaha keras untuk memfokuskan pikirannya, tetapi hanya sedikit bayangan yang terlihat. Tingkat pertarungan kedua belah pihak jauh melampauinya. Saat adegan dipercepat, Bardock sebagai pengamat melihat segala sesuatu dan membuat penilaian cepat berdasarkan informasi yang tidak memadai. Pada saat itu, langit terlihat gelap, kilat menyambar dan berkilauan di seluruh dunia. Gemuruh, ombak menerjang dengan dahsyat, dan daratan ditutupi retakan. Pemuda yang mengenakan pakaian bela diri berwarna oranye itu tubuhnya bagian atas berdarah, sementara kilat dan guntur menyambar dari dalam. Pemuda itu meraung marah, dan rambut hitamnya berkilat dan berubah menjadi warna emas berkilauan, sementara sepasang mata hijau gelapnya dalam dan sedingin es, tanpa jejak perasaan apapun. Setelah berubah menjadi emas, pemuda itu menyerang dengan liar dan dengan keuntungan yang luar biasa mengalahkan pihak lain. Apakah itu Super Saiyan yang legendaris? Bardock terkejut oleh perubahan tubuh pemuda itu, wajahnya tampak sangat emosional, sementara darah di sekujur tubuhnya mendidih.
Meskipun dia tidak mengerti hal-hal yang berhubungan dengan level eksistensi itu, tidak diragukan lagi bahwa Super Saiyan legendaris kuno itu benar-benar ada. Dan putranya, Kakarot, kemungkinan besar telah mencapai level itu. Pada saat ini pemandangan kembali menjadi kabur. Bardock bersandar di kursinya sambil basah oleh keringat, dan di sampingnya Wakil Komandan Bos menatapnya dengan wajah khawatir. Tuan Bardock, apa yang terjadi padamu? Apakah ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Oh, tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Menanggapi dengan tenang, Bardock mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit, tetapi hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apakah ini semua benar-benar tentang masa depan? Atau apakah ini tipuan Kanasan untuk menipu dan membingungkannya, berencana untuk memicu konflik antara bangsa Saiyan dan Frieza? Di planet yang jauh. Vegeta tengah duduk di atas sebuah batu pecah yang tumbang sambil mengunyah sepotong daging panggang yang dipegangnya dengan liar, sementara di sampingnya di tanah terdapat manusia primitif yang merangkak seperti dinosaurus. Pangeran Vegeta, apakah kita benar-benar tidak akan kembali? Tapi, kaulah sang pangeran. Raditz menopang lengannya yang terluka dan bertanya. Jangan khawatir, pura-pura saja tidak tahu apa-apa. Wajah Vegeta dingin saat dia berkonsentrasi memakan makanan di tangannya, dia tidak berniat kembali ke planet Vegeta. Raditz ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu dan tidak bisa membuka mulutnya karena dia tidak cukup berani. Kemudian seorang pemuda botak berjalan mendekat dan duduk di lantai di sampingnya, sebelum mengambil sepotong daging panggang dan berkata sambil mengunyahnya. Apa yang kau bicarakan? Dengarkan saja Vegeta. Ya, Raditz menjawab dengan lemah, tidak berani membantah sedikitpun. Di antara mereka bertiga, hanya dia yang merupakan prajurit tingkat rendah, jadi mereka biasanya memandang rendah dirinya. Pada rute penerbangan menuju planet Vegeta, deretan pesawat ruang angkasa berbentuk cakram terbang cepat. Di tengahnya terdapat sebuah pesawat luar angkasa besar, itu adalah pesawat luar angkasa pribadi Frieza. Di atas pesawat luar angkasa besar itu, Frieza sedang mengendarai pesawat luar angkasa kecilnya, melayang di depan menara observasi pesawat luar angkasa itu. Di depan matanya, sebuah planet terang melesat di langit seperti meteor yang melintas. Raja Frieza, maafkan bawahan ini karena berbicara terus terang, menurutku yang disebut Super Saiyan itu hanyalah legenda pahlawan biasa, dan pada dasarnya tidak ada. Kata alien yang mirip katak. Sambil tertawa sebentar, Frieza berkata, tentu saja aku tahu itu karena aku telah mengamati mereka selama bertahun-tahun. Orang-orang Saiyan ini hanyalah monyet liar yang tidak berguna, dan aku telah menantikannya dengan sia-sia selama ini. Namun, aku tidak bisa membiarkan sedikit pun rasa gelisah muncul di hatiku. Aku tidak akan merasa nyaman memiliki orang-orang yang terlalu keras kepala dan egois ini sebagai pelayanku, jadi sudah waktunya untuk memusnahkan mereka. Ngomong-ngomong, kapan para Saiyan ini bisa kembali ke planet Vegeta? Kecuali bagi mereka yang sangat jauh, waktu 1 bulan sudah cukup. Lalu, setelah 1 bulan, kita akan melancarkan serangan ke planet Vegeta. Beritahu orang-orang dari Frieza Corps untuk membuat persiapan. Aku sudah tidak sabar menunggu. Frieza sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan dengan dingin mengeluarkan perintah. Ya, Raja Frieza. Alien berwajah katak itu menanggapi dengan keras, lalu keluar dari ruang kendali utama untuk menyampaikan perintah Frieza. Dodoria, jangan lupa untuk mengepung dan memusnahkan para Saiyan yang tersisa setelah planet Vegeta hancur. Aku tidak ingin melihat seekor ikan pun lolos dari jaring. Hehe, aku pasti akan menyelesaikan misi ini. Saat ia tertawa jahat, perut merah muda Dodoria yang menonjol bergoyang sementara duri-duri yang menonjol di kepalanya bergoyang. Ia akan dapat melihat kembali kekuatan Raja Frieza yang luar biasa setelah 1 bulan. Setiap kali ia memikirkan hal ini, ia tidak dapat tidur di malam hari karena kegembiraan dan berharap waktu itu segera tiba. Bab 79 Pengaturan Bardock. Penerjemah, DM. 1 bulan kemudian. Bangsa Saiyan yang tersebar di berbagai belahan alam semesta telah kembali ke planet Vegeta. Pelabuhan antariksa itu lebih sibuk dari biasanya karena setiap menit pesawat antariksa turun dari langit. Di langit malam,
Pesawat ruang angkasa besar milik Bardock mendekati planet Vegeta, dan di sisi lain orbit planet tersebut, sebuah pesawat ruang angkasa besar yang lengkap dapat terlihat seolah-olah sedang dalam perjalanan untuk menjalankan suatu misi. Lihat, Tuan Bardock, itu pesawat luar angkasa Frieza. Apa yang dilakukannya di planet Vegeta? Sambil menunjuk ke depan ke arah korps Frieza yang dikerahkan dalam formasi menyerang, bos bertanya dengan ekspresi terkejut. Bardock agak terkejut namun kemudian wajahnya langsung berubah muram saat dia berkata dengan cemberut, Frieza telah membawa pasukan utama korpsnya ke planet Vegeta, apakah dia benar-benar berniat berperang? Karena ia termasuk orang Saiyan yang mendukung perang, ia selalu menganggap Frieza tidak menyenangkan, dan terutama setelah menerima cuplikan masa depan yang masuk akal, ketidakpuasannya terhadap Frieza semakin meningkat. Oleh karena itu, matanya penuh dengan kebencian setelah melihat pesawat luar angkasa korps. Dia tidak mungkin bisa sejauh itu karena kami bangsa Saiyan selalu tekun menyelesaikan misi yang diberikan Frieza. Wajah bos tampak ragu. Bukankah sudah jelas? Bardock mendengus dingin dan berkata dengan lugas. Sudah lama aku merasa bahwa Frieza menghubungi bangsa Saiyan karena suatu alasan pribadi. Mungkin dia takut bahwa Super Saiyan yang legendaris akan muncul di antara bangsa Saiyan. Super Saiyan, itu hanya legenda, bahkan kita tidak mempercayainya, jadi bagaimana Frieza bisa mengkhawatirkannya? Bos tertawa terbahak-bahak seakan-akan mendengar sebuah lelucon, ia masih merasa optimis dalam hatinya karena sulit dipercaya bahwa Frieza akan menyakiti bangsa Saiyan karena legenda yang tidak ada ini. Sulit untuk mengatakannya. Ia teringat kembali pada kejadian di masa depan, di mana ia melihat putra bungsunya, Kakarot, telah menjadi Super Saiyan legendaris dan mengalahkan Frieza. Bardock tidak bisa menahan perasaan bahagia. Baiklah, mari kita kembali ke planet Vegeta terlebih dahulu, semuanya bisa menunggu nanti. Sambil melirik korps Frieza di kejauhan, Bardock berkata kepada bos. Ya, bos menanggapi dengan sepenuh hati dan mengemudikan pesawat ruang angkasa menuju planet Vegeta. Setelah mendarat di pelabuhan antariksa, Bardock mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan Saiyannya. Melihat sosok rekan-rekannya yang pergi, Bardock bertanya-tanya apakah dia seharusnya berbicara tentang pemandangan dari masa depan. Beberapa kali dia ingin berbicara, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya dan tidak dapat mengatakannya. Lupakan saja, mereka tidak akan percaya bahkan jika aku memberi tahu mereka. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Apakah ini keputusasaan yang dikatakan tetua kanasan? Dan harus menanggungnya sendiri? Tidak, dia tidak merasa putus asa, dia melihat ke kejauhan, di masa depan Kakarot akan mengalahkan Frieza atas namanya. Di rumah, istrinya Gin sedang memasak makanan di kamar. Aroma yang harum tercium dari dapur, membuat Bardock merasakan kehangatan setelah kembali. Hah, kenapa kau kembali sepagi ini? Melihat Bardock kembali, Gin bertanya sambil berjalan keluar sambil memegang sepanci sup daging di tangannya dengan ekspresi terkejut. Sambil meletakkan tas perjalanannya di tanah, Bardock tertawa dan mengambil kuali dari tangan istrinya. Kami telah menerima perintah dari markas besar bahwa semua Saiyan harus kembali ke planet Vegeta. Apakah terjadi sesuatu? Tidak, tidak terjadi apa-apa. Bardock menggelengkan kepalanya, hanya ada firasat buruk di hatiku seolah-olah sesuatu akan terjadi. Tidak perlu khawatir, hampir tidak ada hal yang tidak dapat kau tangani dengan kekuatanmu. Gin meringkuk dalam pelukan Bardock, tubuh mungilnya benar-benar pas di sana. Dia memiliki kepercayaan penuh padanya, meskipun dia juga seorang prajurit tingkat rendah seperti dirinya. Dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan sebagian besar prajurit tingkat tinggi. Ya, sambil memeluk istrinya dengan tenang, hati Bardock menjadi tenang. Benar, apakah Kakarot masih tinggal di inkubator? Ya, sudah beberapa bulan berlalu, sekarang saatnya mengajaknya keluar. Apakah kamu ingin menemuinya? Di sebuah ruang bawah tanah, sebuah inkubator berbentuk telur diisi dengan larutan hijau, dan di dalamnya ada bayi berekor panjang yang mengeluarkan suara, gulu-gulu, sambil melepaskan gelembung. Ini adalah bioinkubator yang baru dikembangkan dan lebih canggih daripada kabin pelatihan bayi berskala besar, umumnya, hanya keluarga kelas atas yang memenuhi syarat untuk memilikinya.
Kakarot lahir di kabin pelatihan bayi dan setelah tinggal di sana selama beberapa waktu, ia dibawa pulang oleh Bardock dan ditempatkan di bioinkubator. Sekarang, sudah beberapa bulan. Kakarot, seperti ayahnya Bardock, juga seorang prajurit tingkat rendah, tetapi karena kemampuan Bardock, ia dapat memperoleh akses ke sumber daya yang lebih baik. Dia sudah tumbuh besar. Melihat putranya yang menggigit jari dalam larutan hijau, Bardock agak heran sebelum tertawa. Ya, dia mirip sekali denganmu, terutama gaya rambutnya yang unik itu. Gin bercanda, putra keduanya itu hanyalah tiruan dari suaminya. Bardock mengangguk, lalu menatap putranya dalam diam sejenak, memejamkan mata untuk berpikir sebelum berkata, saat hari mulai gelap, aku akan mencuri kapsul antariksa dan meluncurkannya ke planet lain. Apa? Gin terdiam sejenak, lalu dengan tegas menolak, mengapa kita harus melakukan itu? Apakah kamu ingin dia keluar dan menghadapi bahaya yang mematikan serta menjadi anak buangan? Dengan kekuatan dan pengaruh Bardock saat ini, sangat mungkin untuk melindungi putra mereka dari pergi ke misi berbahaya, dan menjadi anak buangan, harus menanggung penghinaan. Ini untuk Kakarot. Apa maksudmu? Bardock mengangkat kepalanya dan berkata pelan, aku merasakan kehadiran kematian. Frieza pasti sedang merencanakan sesuatu. Akhirnya, Gin dibujuk oleh Bardock bahwa demi keselamatan putranya, dia hanya bisa mengambil risiko dan mengirimnya keluar. Larut malam, Bardock mencuri sebuah pot luar angkasa berdiameter 2 meter dari gudang lama kota kerajaan, dan kemudian pasangan itu membawa pot luar angkasa itu melewati gurun yang jauh ke sekitarnya. Tidak seperti dirimu yang khawatir tentang anakmu. Gin mengolok-olok suaminya saat terbang. Aku mungkin terinfeksi oleh kepolosanmu. Kenapa kau menaruhnya padaku? Tak puas, wajah Gin menggembung seperti gadis yang merajuk. Tak lama kemudian, mereka sampai di suatu tempat dengan bebatuan terjal di tengah padang pasir yang luas, jauh dari kota tempat para Saiyan berkumpul. Di sini peluncuran pesawat luar angkasa akan sulit dideteksi. Pada saat itu, suara tangisan bayi, wah wah wah, terdengar dari kapsul antariksa, seolah-olah dia mengerti bahwa dia akan segera berpisah dengan orang tuanya. Gin menatap anaknya melalui kaca transparan dengan perasaan sedih. Jangan menangis, Kakarot. Gin memandang dengan enggan. Hei Bardock, kenapa kita tidak kabur bersama-sama saja? Kita tidak bisa, mereka akan menemukan kita dengan detektor, reaksi energinya akan terlalu besar yang dapat dengan mudah dideteksi oleh monitor deteksi Jetonian. Sambil mengatur posisi kapsul antariksa, Bardock berkata, ini adalah mesin tua dari 20 tahun lalu. Seharusnya tidak ada pelacak yang terpasang. Saya telah memprogramnya untuk menuju ke planet jauh yang disebut Bumi. Meskipun ada banyak air dan makanan di planet itu, orang-orang dan sumber daya di planet itu tidak bernilai apapun, karena itu planet itu adalah planet tingkat rendah yang tidak akan menarik perhatian apapun. Gin mengangguk dan berkata kepada anaknya di dalam kapsul antariksa, Nak, kalau Bardock salah, kami akan datang menjemputmu sesegera mungkin, dan kalau kami benar-benar mengalami kecelakaan, kami akan memberitahu Raditz tentang hal itu. Selamat tinggal, kamu harus tetap hidup. Dan berhati-hatilah dengan patroli galaksi. Kakarot, pastikan kamu menjadi Super Saiyan dan bunuh Frieza. Menekan tombol pada kapsul antariksa, setelah getaran hebat, pesawat antariksa itu tiba-tiba melesat ke angkasa dan segera menghilang di tengah luasnya jagat raya. Bab 80 Pemberontakan dimulai. Penerjemah, DM. Perubahan istilah. Planet induk tanda hubung lebih besar dari dunia asal. Planet yang terpencil. Setelah lama tidak ada kabar, Siaya menerima perintah dari Frieza. Adri dan yang lainnya berkumpul bersama, dan suasananya tidak terlalu bagus. Frieza akhirnya akan menyerang, keluh Adri. Apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan terjadi, tetapi hatiku penuh dengan keengganan ketika momen ini benar-benar tiba. Sial. Paladi menghantamkan tinjunya ke tanah, bang, dan menghantam kawah. Anggota rasnya akan menghadapi pembantaian tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Situasi seperti ini selalu dialami oleh ras yang lebih lemah sebelumnya. Benar saja, jika Anda melakukan terlalu banyak kejahatan, maka pada akhirnya Anda akan harus menghadapi pembalasan. Paman Adri, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang.
Bagaimana kalau kamu menunggu di sini? Aku akan pergi ke planet Vegeta dan melihatnya. Mungkin aku bisa menyelamatkan beberapa orang, kata Siaya. Meskipun ia telah membuat permintaan pada bola naga, pada akhirnya berapa banyak orang yang akan mencapai planet Hongshan, masih belum dapat dipastikan. Siaya bersiap untuk pergi melihat planet Vegeta, pertama untuk menyelamatkan beberapa Saiyan. Dan kedua, dia juga ingin secara pribadi merasakan kekuatan Frieza dan melihat seberapa kuat dia. Adri tahu bahwa kekuatan Siaya sangat hebat dan berada pada tahap yang tak terduga, bahkan menghancurkan Ginyu Force semudah membalikkan tangan, jadi dia tidak khawatir dengan keselamatannya. Oleh karena itu, Adri mengangguk dan memberi saran, baiklah, tapi kamu sama sekali tidak bisa menghadapi Frieza, kamu harus menyerah jika harus, karena kamu adalah yang paling penting di antara semua Saiyan. Selama Siaya ada, Saiyan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Aku juga ikut. Setelah melihat semua ini, Siling yang berdiri di samping dengan bersemangat melompat keluar. Tidak, kau tidak akan melakukannya. Adri dan Siaya berkata bersamaan. Tetapi aku juga kuat, wajah Siling serius, ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan bagi planet Vegeta, dia juga ingin berpartisipasi. Siaya memiliki kemampuan transmisi instan, jadi dia bisa pergi saat dalam bahaya, tapi kau tidak bisa. Meskipun kekuatanmu sebanding dengan Kapten Ginyu, aku tidak setuju. Sambil mengerutkan kening, Adri mengomel, tidak senang dengan sikap putrinya yang sembrono. Dia mendengar dari Siaya bahwa ada planet Yardrat di alam semesta yang juga memiliki kemampuan transmisi instan, seperti kekuatan supernya. Jika dia juga bisa mempelajarinya, maka dia bisa bertindak bebas setelahnya, tidak seperti sekarang. Kita bisa membicarakannya nanti, untuk saat ini aku akan pergi ke planet Vegeta. Ekspresi Siaya cukup tenang sejak awal saat dia berkata dengan ekspresi serius. Hati-hati, sambil mengangguk pelan, dia berbalik dan melangkah beberapa langkah ke depan, lalu seluruh tubuhnya seperti bayangan, lenyap di hadapan semua orang. Planet Vegeta, Istana Kerajaan. Suasana yang menyedihkan di dalam membuat orang-orang kesulitan bernapas. Raja Vegeta yang mengenakan baju zirah sedang duduk di singgasana sambil bermeditasi, jubah merah tergantung di belakang singgasana. Di aula bawah, banyak orang Saiyan berkumpul bersama, mereka semua adalah prajurit tingkat tinggi yang setia kepada Raja Vegeta. Di depan, ada sekitar 20 orang yang berdiri dalam satu barisan dengan kekuatan pertempuran melebihi 10.000, kekuatan tingkat tertinggi di planet Vegeta. Membuka matanya, Raja Vegeta menatap ke arah kerumunan yang berkumpul di bawah, wajahnya muram dan sedingin es sementara kedua matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat kehadiran Raja yang mengesankan terpancar keluar. Tentara Frieza telah mengepung planet Vegeta sehingga tidak ada seorang pun yang bisa keluar, dia telah mengungkap rencananya untuk memusnahkan kita, bangsa Saiyan. Katakan padaku, bisakah kita setuju? Raja Vegeta berteriak keras. Suaranya bergema di seluruh aula istana. Tentu saja tidak. Bagaimana bangsa Saiyan bisa menyerah pada Frieza? Bahkan jika kami mati dalam pertempuran, kami akan mempertahankan martabat bangsa Saiyan. Bertarunglah dengannya, lawan. Biarkan bajingan Frieza tahu kekuatan kita. Di bawah, semua orang Saiyan berteriak keras karena marah, bersumpah untuk bertarung habis-habisan dengan Frieza. Melihat ini, Raja Vegeta mengangguk puas. Peter, berapa banyak tenaga kerja yang kita miliki saat ini? Yang mulia, saat ini kami telah mengumpulkan 400.000 orang Saiyan, dan masih banyak lagi yang berbondong-bondong ke istana. Lebih jauh lagi, lebih dari 70% pasukan militer tingkat tinggi bersedia berjuang demi martabat orang Saiyan. Peter buru-buru melaporkan. Lebih dari 70% pasukan militer tingkat tinggi, yang pada dasarnya mewakili semua kekuatan yang dimiliki bangsa Saiyan. Mengenai orang-orang yang tersisa, Raja Vegeta tidak mengandalkan mereka untuk membantu. Sambil melambaikan tangannya, Raja Vegeta memberi isyarat agar Peter turun. Semuanya kembali hening. Kemudian, Raja Vegeta tiba-tiba berdiri, sosoknya yang tegap dan kuat menghadap semua orang, baju besinya yang berwarna merah terang tampak megah. Sambil mengangkat kedua tangannya, Raja Vegeta tampak bersemangat,
ini adalah masalah hidup dan mati bagi bangsa Saiyan. Sekarang, aku perintahkan semua orang atas nama Raja, bersiap untuk pertempuran dan bersiap untuk bertarung dengan Korps Frieza sampai mati. Prajurit tingkat tinggi akan membentuk 7 tim besar dan mengikuti pimpinan para prajurit yang telah menembus 10.000 kekuatan pertempuran. Mereka akan bertindak sebagai pasukan utama dan menerobos pengepungan Korps pertama dan kedua Frieza dan memusnahkan mereka. Prajurit tingkat menengah akan memberikan bantuan dari samping, dan bertanggung jawab untuk melenyapkan semua yang tertinggal. Selain itu, saya mengeluarkan perintah kepada setiap Saiyan. Singkirkan semua Jetonian di planet Vegeta. Aku tidak ingin ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Suara Raja Vegeta sangat dingin dan kejam. Bangsa Jetonia ini, dengan dukungan Frieza, telah bertindak sangat tiran. Mereka sudah lama tidak puas dengan bangsa Jetonia dan sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah. Perintah dari istana segera disampaikan dan setiap Saiyan segera bertindak. Namun masih banyak orang Saiyan yang tidak mengerti situasi tersebut, dan merasa bingung dengan perintah Raja Vegeta. Sementara beberapa pemuja Frieza tidak mau mempercayai semua ini dan bergegas ke istana, tetapi orang-orang ini semua dieksekusi di tempat oleh para penjaga istana yang siap tempur. Selama beberapa saat, seluruh planet Vegeta menjadi kacau. Para alien lainnya juga sangat gelisah dan takut serta tidak berani keluar ke jalan. Hahaha, bangsa Saiyan ini akhirnya menghadapi pembalasan. Sekelompok orang bintang dada berkumpul bersama, dengan kegembiraan di wajah mereka. Ketika bangsa Saiyan menghancurkan kampung halaman mereka dan membawa mereka kembali sebagai budak, hal itu membuat mereka dipenuhi kebencian terhadap bangsa Saiyan. Dan sekarang, mereka akhirnya bisa menyaksikan kehancuran bangsa Saiyan yang jahat ini. Hukum surgawi memperbolehkan reinkarnasi, tetapi siapa yang pernah diampuni oleh surga? Orang-orang jahat seperti Saiyan akhirnya akan dikutuk ke neraka. Ada banyak ras lain seperti orang-orang dada star. Mereka biasanya tidak berani menyuarakan kemarahan mereka karena mereka menderita pukulan dan kutukan. Namun saat ini, mereka semua dalam suasana pesta dan berlarian serta berpesta dengan riang sambil menantikan pemusnahan total bangsa Saiyan oleh Frieza, sesegera mungkin. Stasiun Jetonia, bangunan setengah bola itu, dengan 12 pilar batu putih tersebar di sana. Kantor administrasi misi tidak lagi tenang seperti biasanya. Sejak Raja Vegeta menurunkan perintah, kediaman para Jetonia ini telah menjadi tempat terbaik bagi para Saiyan untuk melampiaskan amarah mereka. Dengan suara gemuruh yang keras, gedung-gedung tinggi jatuh ke tanah akibat ledakan gelombang energi, dan segera semuanya hancur. Seorang Jetonian menggoyangkan anggota tubuhnya yang ramping dan lembut dan berkata dengan suara serak yang tidak menyenangkan. Apa yang kau lakukan? Raja Frieza tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang sedang kita lakukan? Tentu saja, membunuhmu. Sang Saiyan mencibir dan mengabaikan ancaman dari Jetonian. Kalian tak lebih dari umpan meriam. Frieza ingin menghancurkan Saiyan, tidak yakin apakah dia akan membiarkan kalian mengungsi. Hari ini, kisah lama dan baru akan diselesaikan bersama, dan akhir dari Jetonian telah tiba. Bangsa Saiyan melampiaskan kemarahan mereka yang biasa terhadap bangsa Jetonian serta kebencian terhadap Frieza yang telah tumbuh sekaligus.